warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Ginasa Putri dengan NIM 20651066 dari kelas 7C Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai topik 1 pendahuluan dengan subtopik alokasi biaya Departemen Pendukung. Materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini secara garis besar, yang pertama ada definisi alokasi biaya Departemen Pendukung, yang kedua ada tipe alokasi departemen dan alokasi dasar, yang ketiga ada tujuan alokasi, yang keempat ada alokasi biaya departemen, yang kelima ada metode alokasi biaya departemen, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah definisi dari alokasi biaya Departemen Pendukung. Alokasi biaya merupakan salah satu isu penting dalam akuntansi manajemen. Bagaimana alokasi biaya tersebut dialokasikan ke objek biaya, seperti misalnya produksi, komponen pelanggan, aktivitas, atau divisi. Perusahaan itu biasanya membedakan antara departemen operasi atau departemen produksi dengan departemen jasa. Jadi departemen operasi atau produksi ini secara langsung memberikan nilai tambah kepada produk atau jasa tersebut. Sedangkan departemen jasa, mereka yang memberikan jasa membantu departemen internal lainnya, baik departemen operasi ataupun departemen jasa yang lain. Kesimpulannya, alokasi biaya merupakan pembiayaan yang memberikan manfaat bersama dan yang terjadi ketika sumber daya yang sama itu digunakan untuk menghasilkan lebih dari satu produk atau jasa. Hal ini bisa kita contohkan seperti biaya mesin fotokopi pada kantor konsultan yang mendukung aktivitas pelayanan lebih dari satu jenis jasa. Oleh karena itu, biaya mesin fotokopi itu dibebankan kepada masing-masing jenis jasa yang lebih operasional, yaitu adalah tipe-tipe alokasi biaya jenis departemen dan tipe-tipe alokasi dasar. Dalam mode fungsi perusahaan, objek biaya adalah departemen. Maka dari itu terdapat dua kategori departemen. Yang pertama ada departemen produksi dan departemen pendukung. Untuk departemen produksi itu secara langsung bertanggung jawab dengan produk atau jasa yang akan mereka jual ke pelanggan. Jadi departemen produksi adalah departemen yang secara langsung mengerjakan produk yang mereka produksi. Contohnya seperti departemen pengesahan dan perakitan. Sedangkan untuk departemen pendukung, mereka yang menyediakan pelayanan pendukung yang akan diperlukan oleh departemen produksi. Departemen ini berhubungan secara tidak langsung dengan suatu jasa atau produk pada organisasi tersebut, misalnya pemeliharaan dan permesinan. Dalam pabrik pembuat furnitur dapat dibagi menjadi dua departemen, yaitu departemen produksi dan departemen pendukung. Departemen produksi itu perakitan dan penyelesaian, sedangkan untuk departemen pendukung itu ada 4. Yang pertama ada ruang penyimpanan bahan baku, pemeliharaan, kafetaria, dan juga general factory. Alokasi dasar. Departemen produksi membutuhkan jasa pendukung. Oleh sebab itu, biaya departemen pendukung itu ditimbulkan oleh aktivitas dari departemen produksi. Faktor-faktor penyebabnya adalah biaya variabel atau aktivitas yang dilakukan dalam pembuatan produksi yang menyebabkan munculnya biaya jasa pendukung. Dalam memilih dasar pengalokasian biaya Departemen Pendukung, berbagai usaha harus dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab yang sesuai. Selanjutnya, menggunakan faktor penyebab itu yang dapat menghasilkan biaya produk yang lebih akurat. Dan juga para manajer yang sudah mengetahui faktor penyebab itu dapat mengontrol konsumsi jasa pendukung yang lebih baik. Tujuan dari alokasi biaya, jadi beberapa tujuan penting yang berhubungan dengan alokasi departemen pendukung ke departemen produksi dan pada akhirnya ke produk tertentu. Yang pertama, untuk menghasilkan satu kesepakatan harga yang menguntungkan.
untuk menghitung profitabilitas lini produk, untuk menilai persediaan, untuk memotivasi para manajer, dan serta untuk memprediksi pengaruh ekonomi dari perencanaan dan pengendalian. Jika biaya tidak dialokasikan dengan akurat, biaya beberapa jasa dapat terlalu tinggi, hingga mengakibatkan penawaran yang terlalu tinggi dan potensi hilangnya bisnis tersebut. Dan jika biaya terlalu rendah dan mengakibatkan kerugian pada jasa tersebut. Hal yang berhubungan dekat dengan harga yaitu adalah laba. Dengan menilai laba berbagai jasa, seorang manajer dapat mengevaluasi bahan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Tentu saja, biaya yang akurat adalah hal yang penting untuk menentukan laba. Alokasi dapat digunakan untuk memotivasi para manajer. Jika biaya departemen pendukung tidak dialokasikan ke departemen produksi, para manajer dapat memperlakukan jasa seakan-akan jasa tersebut gratis. Tentu saja, pada kenyataannya biaya marginal sebuah jasa lebih besar dari nol. Dengan mengalokasikan biaya dan meminta para manajer departemen produksi bertanggung jawab atas kinerja ekonomi unit mereka, suatu organisasi dapat memastikan bahwa para manajer akan menggunakan suatu jasa hingga manfaat marginal pada suatu jasa tersebut sama dengan biaya marginalnya. Jadi, mengalokasikan biaya jasa membantu tiap departemen produksi untuk memilih tingkat konsumsinya yang benar. Biaya antar departemen. Ada 3 alokasi biaya antar departemen. Yang pertama ada tarif pembebanan tunggal. Contohnya, untuk tarif pembebanan tunggal, perusahaan ini memiliki departemen pengepakan. Mereka memiliki 3 jenis produk, yaitu produk A, produk B, dan produk C. Biaya pengepakan merupakan biaya variabel dengan jumlah sebesar 50.000 per lembar kardus pembungkus. Estimasi penggunaan kardus pembungkus untuk setiap jenis produk dan perhitungan biaya variabelnya dapat dilihat pada slide selanjutnya. Ada 3 produk yang berbeda-beda jumlah kardusnya. Yang pertama ada produk A. Produk A ini memiliki kardus sebanyak 100.000 kardus dikali dengan 50.000. 50.000 ini didapat dari soal di mana 50.000 per lembar kardus pembungkus. Menjadi hasilnya 5 miliar. Produk B memiliki kardus sebanyak 200.000 kardus dikali dengan 50.000 menjadi 10 miliar. Dan produk C itu menghasilkan atau memiliki kardus sebanyak 500.000 dikali dengan 50.000 dan menghasilkan total senilai 25 miliar. Maka dari itu total keseluruhan dari produk A dan produk C yang sudah dikali dengan 50.000 ini sebanyak 40 miliar dengan total kardus sebanyak 800.000 kardus. Perusahaan juga mengeluarkan biaya gaji komponen biaya tetap pada akun biaya pengepakan sebesar 1 miliar. Maka total biaya pengepakan sebesar 40 miliar ditambah dengan 1 miliar yaitu biaya gaji komponen tetap. Dengan jumlah keseluruhan kardus sebanyak 800.000 kardus. Oleh karena itu biaya untuk satu kali pengepakan sebesar 51.250. Itu didapat dari 41 miliar dibagi dengan 800.000 kardus. Ini adalah pembebanan tunggal. Jadi bisa kita lihat ada 3 jenis produk. Yang pertama ada produk A, produk D, dan produk C yang mereka miliki dari perusahaan ini. Yang pertama ada produk A. Produk A ini memiliki 90.000 kardus dikali dengan 51.250 menjadi totalnya 4.612.500.000 rupiah. Untuk produk B memiliki 210.000 kardus dikali dengan 51.250 dengan total 10.762.500.000. Untuk produk C 490.000 kardus dikali dengan 51.250
menghasilkan 25.112.500.000. Untuk pembebanan aktual, jumlah kardus yang mereka miliki adalah 790.000 kardus dengan total yang sudah dikalikan sebesar 40.457.500.000 rupiah. Dari perhitungan tarif pembebanan tunggal pada slide sebelumnya, bisa kita lihat perusahaan ini mengeluarkan biaya sebesar 40.480.500.000. Namun apakah benar angka tersebut? Mari kita analisis lagi dengan langkah sebagai berikut. Kita bisa mencari total biayanya, yaitu total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetapnya sebesar 1 miliar ditambah dengan biaya variabel. Biaya variabel itu didapat dari 790.000 kardus dikali dengan 50.000 yang menghasilkan 39.500.000.000. Selanjutnya 1 miliar ditambah dengan 39.500.000.000 menghasilkan 40.500.000.000. Jadi sebenarnya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan sebesar 40.500.000.000. Untuk mengatakan ada selisih sebesar 12.500.000. 12.500.000 ini didapat dari 40.487.500.000 dikurang dengan 40.500.000.000 menghasilkan 12.500.000. Yaitu adalah tarif pembebanan ganda. Setiap tarif pembebanan didasarkan kepada jumlah yang sebenarnya ditimbulkan dari departemen pendukung, sehingga perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dengan mempertimbangkan biaya dan manfaatnya. Contoh tarif pembebanan ganda yaitu pada departemen fotokopi. Ada 2 tarif, yaitu tarif pertama adalah tarif variabel untuk tinta dan juga kertas. Tarif kedua adalah tarif untuk biaya tetap sewa peralatan dan juga upah. Tarif tetap. Biaya jasa tetap dapat dianggap sebagai biaya kapasitas mereka di keluarga guna menyediakan kapasitas yang diperlukan untuk mengirim unit produk yang dibutuhkan oleh departemen produksi. Ketika departemen pendukung dibentuk, kemampuannya dirancang untuk mengirim dan melayani kebutuhan dari departemen produksi. Karena kebutuhan jasa pada awalnya menyebabkan penciptaan kemampuan pelayanan. Maka beralaskan itulah untuk mengalokasikan biaya jasa tetap sesuai dengan kebutuhan tersebut. Ini mengenai contoh pengembangan tarif tetap. Ada 3 produk, yaitu produk A, produk B, dan produk C. Mereka memiliki estimasi kardus berbeda-beda, presentasi kardus yang berbeda juga. Yang pertama ada produk A, ini memiliki estimasi kardus sebesar 100.000 kardus dengan presentasi kardus sebesar 13%. Biaya tetapnya 1 miliar dan akan memiliki pembebanan biaya tetap senilai 125 juta. Selanjutnya ada produk B, memiliki estimasi kardus sebesar 200.000 kardus dengan presentasi kardus 25% dan juga biaya tetapnya senilai 1 miliar. Maka pembebanan biaya tetapnya senilai 250 juta. Dan yang terakhir produk C, memiliki estimasi kardus senilai 500.000 kardus. Presentasi kardusnya senilai 63%, biaya tetap 1 miliar dan menghasilkan pembebanan biaya tetap senilai 625 juta. Ini mengenai pengembangan tarif variabel. Tarif variabel tergantung pada biaya yang berubah ketika penggerak biaya berubah. Pada departemen pengepakan, penggerak biaya adalah jumlah lembar kardus. Pada kegiatan aktual, perusahaan menggunakan 790.000 lembar kardus. Maka jumlah variabel atas pengepakan sebesar 39.500.000.000. Itu didapat dari 790.000 kardus dikali dengan 50.000.
Pengembangan tarif variabel dapat dijelaskan pada slide selanjutnya. Adalah contoh dari pengembangan tarif variabel. Sama dengan data dari pengembangan tarif tetap, pengembangan tarif variabel juga memiliki 3 jenis produk, yaitu produk A, produk B, dan produk C dengan estimasi kardus. Produk A 100.000 kardus dengan prosentasi kardus senilai 13%. Yang membedakan dengan biaya tetap yaitu biaya variabel mereka sebesar 39.500 juta. Maka pembebanan biaya variabelnya senilai 4.937.500. Untuk produk B, estimasi kardusnya sejumlah 200.000 kardus, prosentasi kardusnya senilai 25%, biaya variabelnya sejumlah 39.500 juta. Maka pembebanan biaya variabelnya sejumlah 9.875 juta. Yang terakhir ada produk C dengan estimasi kardus 500.000 kardus, prosentasi kardusnya senilai 63%. Biaya variabelnya sama 39.500.000. Maka pembebanan biaya variabelnya senilai 24.687.500. Mengenai metode alokasi biaya departemen pendukung. Yang pertama ada metode langsung. Metode langsung adalah metode paling sederhana dan paling langsung mengalokasikan biaya departemen pendukung. Biaya jasa variabel dialokasikan langsung ke departemen produksi secara proporsional terhadap masing-masing departemen pengguna jasa. Biaya tetap juga dialokasikan langsung kepada departemen produksi, tetapi berdasarkan proporsi pada kapasitas normal atau praktis departemen produksi. Yang kedua yaitu adalah metode berurutan. Metode ini mengetahui bahwa interaksi di antara departemen pendukung telah terjadi. Akan tetapi, metode berurutan tidak secara penuh mengakui interaksi departemen pendukung. Alokasi biaya dilakukan secara tahap demi tahap mengikuti prosedur penetapan peringkat yang ditentukan terlebih dahulu. Biasanya urutannya ditentukan dengan menyusun peringkat departemen pendukung dalam suatu tatanan jumlah jasa yang diberikan dari yang terbesar ke yang terkecil. Dan yang terakhir adalah metode timbal balik. Metode ini mengakui semua interaksi di antara departemen pendukung. Menurut metode ini, salah satu departemen pendukung menggunakan angka departemen lain dalam menentukan total biaya setiap departemen pendukung, di mana total biaya mencerminkan interaksi antara departemen pendukung. Jadi, total biaya yang baru dari departemen pendukung dialokasikan ke departemen produksi. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen produksi. Langkah pertama yaitu kita harus mendepartementalisasi perusahaan, kemudian mengklasifikasikan masing-masing departemen sebagai departemen pendukung dan departemen produksi. Kemudian kita menelusuri semua biaya overhead perusahaan untuk departemen pendukung dan produksi, dan selanjutnya mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen produksi. Kemudian kita juga harus menghitung tarif overhead yang sudah ditentukan terlebih dahulu untuk departemen produksi dan mengalokasikan biaya overhead pada unit produk individual dengan tarif yang sudah ditentukan. Sekarang kita sudah masuk ke kesimpulan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa departemen produksi membuat produk jasa di mana perusahaan bermain di dunia usaha tersebut untuk memproduksi dan menjual. Departemen pendukung menyediakan dukungan departemen produksi, tetapi mereka tidak memproduksi produk jadi tersebut. Karena departemen pendukung berada untuk mendukung berbagai kegiatan dari departemen produksi. Biaya departemen pendukung semua secara umum dibebankan kepada semua departemen produksi. Alasan-alasan yang termasuk kepada
Penilaian persediaan, profitabilitas, penetapan harga, dan perencanaan serta pengendalian itu dapat digunakan untuk mendorong perilaku manajer yang menguntungkan. Sekian dari video yang saya paparkan mengenai alokasi biaya Departemen Pendukung. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.